Inilah Businessman Opinion Mitra Bisnis. RUU Daerah Khusus Jakarta kembali ramai, khususnya mengenai wakil presiden yang disebut-sebut akan memimpin wilayah aglomerasi Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan Cianjur. Namun menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wapres tidak akan mengambil kewenangan pemerintah daerah, hanya mengkoordinasikan Pemda di wilayah aglomerasi itu. Nah, apa komentar Anda mengenai rencana Wapres mengkoordinasikan kepala daerah aglomerasi Jakarta, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan Cianjur ini, Mitra Bisnis? Silakan berikan komentar Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, pertama-tama saya mau beranak dulu, Mbak. Saya mau beranak jadi anak presiden, Mbak. Supaya dapat kemudahan untuk mendapatkan jabatan apapun. Iya. Karena gini, Mbak, sebenarnya itu nggak etis tuh kalau seorang wakil presiden mengurusi hak aglomerasi tersebut. Mungkin lebih tepatnya jika Mendagri atau aparat yang berkepentingannya membentuk suatu tim khusus untuk menangani atau mengiringi pemerintahan di Bekasi ibu kota ini gitu. Jadi kewenangan agak dilimpahkan ke wakil presiden. Walaupun sudah ada gubernur, tapi nanti kan ujung-ujungnya wakil presiden kan pasti jabatannya lebih tinggi dibanding gubernur, Pak. Jadi nanti kemungkinan peraturan pun akan diputuskan oleh dari wakil presiden di samping gubernurnya. Ya, menurut saya agak bagusnya ya Wapres diberikan satu tugas tanggung jawab selain untuk menurut saya begini, agak bagus juga. Jadi di mana daerah dulu ibu kota Jakarta itu Jakarta yang akan ditinggalkan ini kan akan berpindah ke IKN ya. Jadi IKN tetap membangun, daerah sini juga harus diperhatikan. Jadi saya pikir tidak ada salahnya ya. Jadi ada Wapres itu mengkoordinir dan melihat terus perkembangannya sehingga itu bisa berjalan, tidak tertinggal amburadul nanti yang sesuka-sukanya kepala daerah. Jadi kalau pendapat saya bagus juga itu. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Wah, saya sangat tidak setuju. Sekarang banyak perubahan rencana-rencana baru. Kita yang sudah ada aja dibenahi supaya Jakarta lebih baik. Sekarang aja Jakarta ini masih amburadul. Nah, sekarang kalau nepotisme tetap dilaksanakan, rakyat bisa marah. Nah, jadi saya sangat tidak setuju. Yang sudah ada aja, pilkada dipilih oleh rakyat. Orang yang berwawasan luas, pintar, ini udah ketahuan banget banyak rencana-rencana nepotismenya. Nah, jadi kita sebagai rakyat harus cerdas dan pintar, bukan hanya dengan sokongan bansos, nerimo, tapi kita mencari sosok pemimpin, seorang yang cerdas, berwawasan luas, tegas, memperhatikan keamanan dan kedamaian Jakarta. Sekarang Pak Beni, banjir di mana-mana, tidak dapat diatasi. Kemarin di bawah Moy, saya mau turun, balik lagi jalan tol. Itu apa tidak diperhatikan? Kita sebagai gubernur Jakarta tidak turun ke bawah. Seharusnya kan kita sebagai gubernur pimpinan Jakarta turun ke bawah, lihat sendiri. Bukan bicara dari berita, dari warga, dan dari info radio, tapi turun kita lihat. Saya senang melihat Jakarta di mana-mana banyak banjir, malam-malam lampu banyak gelap, tidak diperhatikan sama sekali. Nah, itu kita kerjanya bagaimana kalau nepotisme tetap dilaksanakan? Ini kan sepertinya ada rencana-rencana nepotisme. Masa seorang pemimpin dipilih oleh wakil presiden? Nggak ada dalam sejarah sejak dulu sampai sini. Jadi saya sangat tidak setuju. Yang sudah ada aja dipilih oleh rakyat supaya seluruh Indonesia penuh aman dan kedamaian. Rakyat diperhatikan gitu, jangan disusahkan. Sistem yang lama ya, Pak. Wakil presiden itu pembantu, cuma pembantu, nggak punya keputusan kecuali ada perintah dari DPR, MPR, eksekutifnya. Dan itu saya rasa harusnya tetap berlaku karena sekalipun IKN itu dibuat,
ibu kota provinsi Jakarta itu juga tetap masuk sebagian dari gubernur, kaki tangan kepala pemerintahan Presiden Pak Prabowo nanti mungkinnya gitu kan. Jadi saya rasa juga agenda-agenda pemerintah DPR MPR atau Partai Gerindra itu lebih efektif seperti yang sudah-sudah, seperti Partai Golkar, Partai Gerindra dan lain sebagainya. Jadi saya rasa mudah-mudahan nggak terlalu ekstrim lah bahasa yang diisukan yang sekarang ini. Jadi masyarakat lebih fokus kepada pembangunan, apa-apa yang harus diperbaiki ya. Wakil presiden itu secepatnya mengeksekusi ke gubernur bawahannya itu selanjutnya, mungkin begitu. Sebenarnya ide ini itu idenya partai politik yang dimana pertama karena ibu kota udah dipindah, yang kedua karena melihat sejak gubernur terakhir itu sama sekali tidak efektif kerjanya. Perlu saya uraikan satu persatu tidak efektifnya. Misalnya pembersihan kali. Tidak, sungai tidak dilakukan. Terus banjir, warga diminta untuk membendung airnya di dalam rumah. Untuk membendung di dalam rumah, jangan dikeluarkan, membantu pemerintah supaya jalanannya nggak banjir. Terus kalau banjir, kalau ada air katanya itu genangan parkiran. Terus yang namanya sampah itu sampai sekarang pengelolaannya DKI itu betul-betul udah tanda tangan saja peresmian, tapi dibatalin oleh investornya. Saya nggak ngerti kenapa. Ya kayak gitu-gitulah. Pokoknya apa yang dikerjakan saya nggak ngerti, tapi APBD-nya almost boleh katakan paling tinggi di Indonesia, tapi bagi-baginya aja yang paling tinggi. Dan yang diangkat dong sekali-sekali itu sama PJ Gubernur, beasiswanya DKI itu dibatalin, ada beberapa yang dibatalin, ada berapa ratus dibatalin. Itu ternyata diperiksa bodong, bodong, ada 90 sekian itu bodong. Ayo itu diangkat biar rame sekalian. Nah kayak gitu. Jadi makanya mendingan daripada 5 tahun dibuang percuma, mending diangkat oleh presiden, supaya kalau macam-macam kan kayak dulu gitu. Frankfurt Book Fair, begitu nggak bener korupsi langsung copot, gitu aja. Kalau nunggu KPK sih nggak selesai-selesai ya. KPK-nya nggak tahu tuh ngapain aja, tidur terus. Nah, tapi sebenarnya ada satu solusi. Gini sebenarnya ya. Kalau menurut saya, untuk supaya yang namanya partai politik itu tidak bisa dibasmi, tidak bisa dibasmi semua, yang baik adalah gini, dites siapa sebenarnya partai politik yang benar-benar bekerja untuk negara. Jadi artinya gini, misalnya koalisi besar gitu ya, 5 parpol gitu jadi satu, kayak yang sekarang ini kalau nggak salah 5 parpol gitu ya. Lah 5 parpol ini kalau nanti mengajukan pilkada ya, pilkada itu mereka harus 5 itu jadi satu. Jadi mereka harus share dalam 5 parpol ini jadi satu. Siapa yang mau ngajukan dan itu dikontestasikan antara mereka sendiri. Kalau bagus baru diangkat, kalau tidak bagus jangan diangkat. Supaya apa? Supaya parpolnya tidak memeras uang pada calon kepala daerah. Karena kalau memeras otomatis nantinya pasti kan korupsi gitu ya. Tapi kalau prestasi itu kan beda gitu loh. Nah, kalau nanti memang itu dilakukan,
terus yang nggak mau ketahuan, yang ngerti sendiri, tenggelamkan. Nah, jadi menurut saya yang bagus itu seperti itu, jadi mereka berkontestasi, tapi 5 parpol mewakili jadi maksudnya satu itu ya. Jadi nggak daerah-daerah sendiri, terus pusat-pusat sendiri. Jadi nanti kalau jadi, berarti dia harus bertanggung jawab atas pusat juga tugas-tugasnya gitu. Jadi bisa bekerja sama dan mengurangi korupsi sekaligus mengurangi biaya tinggi politik kita. Kalau enggak, ya selamanya seperti sekarang ini saja terus-terusan. Kita capek membahas terus tapi kopinya nggak ada. Terima kasih. Udah semiliar 170-an juta ya. Betul, luar biasa. Pak Usman. Pantes ketawanya nyaring bener. Ini saya kasih pantun dulu nih. Oke, lanjut Pak Usman, silakan. Jualan minyak sampai Cianjur, sayang anak, negara hancur. Ini tambah ngaco aja nih Pak Lurah kita nih. Ini kelihatan banget ya, sebenarnya itu nggak elok. Itu yang namanya wapres dari dulu itu memang cuma ban serat, nggak bisa dikotak-katik begitu. Jadi ini memang ya kalau kita lihat itu, aduh, itulah mestinya humble lah ya, turun ke bumi gitu loh. Udah jadi wapres, ya kan masih muda, mau ngapain sih sampai itu kelihatan nafsu benar sama kekuasaan. Baiknya tuh slow aja, semuanya nggak ada yang ngoceh. Jadi kalau mau aman, jangan misalnya ini kayak mau angket, dituduh lah ada kerusuhan lah, nggak terima kekalahan lah segala macam. Lah kelakuan di sananya gimana, ya kan? Bikin orang nurut secara hormat gitu loh. Kalah juga orang hormat sama Anda. Jadi jangan menang tapi ngacak-ngacak konstitusi, ini nggak benar. Ujung-ujungnya nanti banyak efek negatif lah. Menurut saya, coba humble sedikit lah. Kekuasaan nggak bakal itu dibawa terus. Sebentar lagi juga turun. Nggak ada yang abadi. Begitu. Makasih. Kewenangan otoritas dari RI 1, RI 2 adalah untuk milik rakyat Indonesia. Jadi saya kira nggak perlu masuk ke sentral milik masing-masing wilayah gitu. Karena otonomi daerah kan telah ditetapkan. Biarkan mereka berjalan sebagaimana mestinya. Kalau dia harus melaporkan ke pemerintah pusat, pemerintah daerah punya wewenang sendiri gitu loh. Jadi kalau diawasi sih tidak masalah, tapi biarlah mereka berkembang seperti waktu-waktu yang lampau. Jadi tidak ada punya kewenangan khusus untuk menangani sampai sedemikian detail gitu loh. Jadi saya kira ini harus dibenahi sehingga bisa menimbulkan perbaikan-perbaikan, bukan untuk menambah masalah yang akan terjadi gitu. Jadi kalau sampai ada pelimpahan kekuasaan wewenang ini kan jadi tambah kisruh suasananya. Biarlah berjalan sesuai dengan yang lama, ya kan? Hingga segala sesuatu itu berjalan seperti biasanya gitu. Saya kira demikian. Kayaknya ini karena Pak Jokowi sadar bahwa kapabilitasnya Gibran itu tidak cukup untuk jadi wapres seluruh Indonesia. Jadi karena wapres khusus untuk wilayah Jabodetabek saja. Wah, ini sejarah baru nih buat Indonesia nih. Wapresnya bukan seluruh Indonesia, tapi wilayah terbatas saja. Terima kasih. Iya, kita kalau baca Undang-Undang 1945 yang diamandemen sebanyak 4 kali, di situ memang salah satu pasalnya menyatakan tugas dari wakil presiden di Indonesia itu membantu kewajiban-kewajiban dari presiden kita, Presiden Republik Indonesia. Tentu ini manajemen seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, bukan manajemen hanya beberapa wilayah di negara Indonesia. Kalau manajemen beberapa wilayah di negara Indonesia mungkin cukup kepala daerah ya, atau yang koordinasi kepala daerah. Dan ini kan sisa tinggal pemerintahan 8 bulan lagi. Sudah bagus kok kerja wakil presiden selama ini, sudah cukup bagus. Dan kalau dilanjutkan itu akan lebih baik karena nanti kan terjadi pergantian presiden di tahun 2024 setelah bulan Oktober ya, dan atau Oktober. Dan ini juga
yang dibutuhkan masyarakat itu kestabilan dari pemerintahan, harga sembako tidak naik-naik lagi, atau dengan stoknya ada harga terjangkau, mencari pekerjaan mudah, berdagang tidak sepi. Ya, pokoknya bisa membuat rakyat intinya sejahtera. Lalu penegakan hukumnya itu adil dan jujur, tidak pilih kasih. Politiknya juga tidak kotor atau jual beli jabatan atau skenarioan yang gratis. Itu menciptakan lingkaran setan iblis-iblis. Kalau seperti itu, kemungkinan-kemungkinannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya kalau menurut saya ya kalau melihat sampai wakil presiden gitu ya yang akan mengkoordinasi wilayah aglomerasi Jabodetabek sampai Cianjur ini, tentulah bukan hal-hal yang biasa saja. Ini pasti ada agenda besar, agenda panjang yang akan nanti menyatukan ya, kemungkinan ini harus dengan tangan besi atau yang tegas gitu untuk menyatukan wilayah ya Jabodetabek dan sampai Cianjur itu, dan ujung-ujungnya seperti yang sebelum-sebelumnya yang terakhir adanya akan menjadikan Jakarta dan sekitarnya itu menjadi megapolitan baru yang kadang-kadang sebelumnya juga sudah pernah diwacanakan. Demikian pendapat saya. Oke, menurut saya ide ini sebenarnya cukup bagus ya. Karena selama ini kan kalau kita ketahui itu Wapres itu kinerjanya tidak kelihatan gitu loh. Mungkin menjadi orang nomor 2 tapi nggak kelihatan kinerjanya. Dengan adanya usul ini, saya rasa baiklah, tapi asal turun ke jalan itu Wapresnya. Asal jangan menerima asal Bapak senang. Oke, thank you. Aduh, mabuk kita ini kayak jelata ini dengar para pembantu rakyat ini yang bekerja harusnya untuk rakyat, apalagi udah mau finishing kan. Harusnya udah mau finishing ini lebih baik bekerja dengan baik lah, nggak usah ada mereka buat ini, ganti ini. Semuanya ini kayaknya carut marut semuanya. Ada lagi katanya TNI Polri ya, nanti jadi mau ya apalagi dikaryakan lagi ke sipil. Makanya bingung kita ini, negara ini mau dibawa kemana. Yang ini mau ngatur DKJ, yang ini simpang siur jadi semuanya ini. Yang ini mau katanya udah dicabut nih, IKN mau pindah ke sana. Semuanya kesusu semua. Nggak tahu, kita bingung ini. Mau dibawa kemana nih Indonesia ini jadi kayak gini. Semuanya ini harusnya duduk dengan manis, mereka bekerja, gaji tetap jalan. Nggak usah ada momen-momen yang udah kepepet kayak gini. Kayaknya kita udah nggak ada pemerintah lagi di tahun depan ini. Presiden kita udah pilih, tinggal tunggu KPU mengumumkan hasilnya. Kok mereka kayaknya berbondong-bondong untuk mempersiapkan ke depan ini? Kayaknya ketakutan benar. Takut presiden ke depannya ini tidak mau meneruskan jejak mereka. Jadi kita bingung dilihatnya ini. Apalagi kalau katanya memang daerah khusus ibu kota udah mau dicabut ke IKN, dijadikan DKJ. Ini aduh, tata kenegaraan kita ini bagaimana? Cara teori kalau sama-sama ngerti sih koordinasi ada hasilnya, tapi di Indonesia kan beda. Koordinasi dan wewenang ya ompong namanya nanti. Yang ada wewenangnya aja kadang-kadang dibatasi pelaksanaannya susah. Apalagi ini hanya koordinasi tapi wewenangnya tetap di Pemda. Nah kalau koordinasi keputusannya nggak jalan, sama aja bohong kan? Iya. Jadi ini perlu dipikirkan lagi seperti apa sih koordinasinya itu sampai di mana, atau mungkin bagian-bagian apa dari pengaturan itu supaya bisa jalan gitu. Kalau bisa jalan sih memang bagus gitu, karena memang harus diatur ini daerah penyangga ini. Kayak sekarang ini macet dari mana sampai mana nggak ada habisnya ini. Udah 2 jam ini. Fungsinya mungkin itu untuk koordinasi, karena kalau ngatasi kemacetan ini ya, mengatasi kemacetan kan di Jakartanya udah dibikinin busway, ada LRT, tapi yang dari Bekasi, yang dari Bogor pada naik mobil, itu kan mestinya itu kan harus koordinasi gitu. Jadi di perbatasan mungkin disiapin
tempat parkir yang luas, ya kan, yang dari pinggir-pinggiran Jakarta itu nanti cukup motornya sampai di parkiran itu kan mungkin selama ini koordinasinya kurang, termasuk ngatasin banjir, ya itu contohnya seperti itu mungkin begitu. Terima kasih. Iya, yang saya cuma mau tanggapin itu kenapa yang di periode sekarang ini nggak pernah kedengeran wapres ya. Kayaknya nggak begitu berat tugasnya ya. Tapi giliran nanti yang ke depan, kenapa mesti yang sekarang yang mengurusin? Kenapa nggak tunggu aja DPR yang baru dilantik, presiden yang baru dilantik, baru dibahas kembali? Kok mendadak ngebut ya di sininya ya? Karena wapresnya berbeda kah? Yang dulu tua, yang ini anaknya siapa ya? Saya lupa juga. Nah, antara begitu aja sih Bu, saya nggak berani sebut nama, bukan lupa itu. Jadi ada kepentingan-kepentingan yang kita nggak tahu, kita nggak dikasih tahu. Ya, yang kayak gini ada baunya, tapi kita nggak tahu siapa yang kentut. Kayak gitu aja sih Bu. Ya, kalau menurut saya sih yang perlu tata juga itu Undang-Undang 23 tahun 2014 yang terkait dengan pemerintahan daerah, supaya nanti nggak tumpang tindih itu. Karena kan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 terkait pemerintahan daerah itu kan sudah mengatur secara jelas kewenangan dari urusan-urusan yang harus ditangani oleh pemerintah daerah. Kalau nanti ini ada undang-undang baru, ya Undang-Undang 23 direvisi juga gitu, biar nggak tumpang tindih. Nanti kalau tumpang tindih, biasanya malah yang terjadi inefisiensi. Jadi sudah ada kewenangan lagi, jadi akhirnya pemborosan deh. Nah, kalau pemborosan, ujung-ujungnya duit rakyat lagi yang dikorbankan. Jadi ditata betul, itu kan urusannya urusan soal pemerintahan gitu. Biar jangan rakyat yang jadi korban, uang dihambur-hamburkan karena saling berebut kewenangan, tumpang tindih. Nggak apa-apa, memang itu daerah-daerah, kepala daerah kan perlu dikoordinasikan, gitu aja ya. Sebenarnya udah ada namanya Menteri Dalam Negeri untuk mengkoordinasikan antara pemerintah daerah masing-masing supaya sinkron programnya dengan pemerintah ya. Dan saya sih berharap bukan cuma hanya Jakarta, Bogor, sampai Cianjur aja ya, tetapi mungkin juga yang ada di luar Jawa khususnya yang perlu lebih banyak diperhatikan. Kalau di Jawa sebenarnya nggak terlalu susah ya gitu aja kalau di Jawa. Tapi kalau mamanya udah NTT, NTB, ya kan wilayah timur, itu yang harusnya bekerja lebih keras di sana. Gitu aja, terima kasih. Dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam sesi kali ini, terima kasih banyak. Saya Anita Wijaya.